Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-dalalata ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa mardhatih wa qurbi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qal amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian dan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah pertemuan yang ketiga dalam pengajian di masjid di perumahan Aprilia 2 ini. Semoga pertemuan kita tiap minggunya bisa istiqomah, mendapat berkah dan menjadi sumber ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita baca dan kita jelaskan kitab ini. Qal amma ba'd. Adapun selanjutnya, faqad rawaina an Ali ibni Abi Thalib wa Abdullah ibni Mas'ud wa Mu'adz ibni Jabal wa Abi Darda wa ibni Umar wa ibni Abbas wa Anas ibni Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum min turukin katsirat bi riwayat mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha ala ummati 40 hadithan min amri dinihim ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kitab yang kita baca ini adalah kumpulan hadis, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ulama itu sering sekali menulis karya semacam ini. Jadi menulis karya 40 kumpulan hadis, itu banyak sekali bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi bukan hanya Imam An-Nawawi. Namun yang paling populer, yang paling terkenal dibaca di seluruh dunia adalah 40 hadis kumpulan Imam An-Nawawi. Dibaca di majelis-majelis taklim, dibaca juga di pesantren-pesantren, bahkan bukan hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Itu membuktikan bahwasanya Imam An-Nawawi itu memiliki keikhlasan yang luar biasa ketika menuliskan karyanya. Semakin ikhlas sebuah amal perbuatan, maka semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis
dinyatakan yang maknanya kurang lebih ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu beramal ibadah, maka Allah mengetahui hambanya ini ikhlas atau tidak. Ketika Allah tahu hambanya ini ikhlas, maka Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar orang ini dijadikan terkenal, diterima ilmunya, manfaat ilmunya. Maka sangat populer sekali Imam An-Nawawi ini karyanya dibaca, diterima oleh semua umat Islam dari berbagai mazhab. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedikit tentang biografi Imam An-Nawawi. Beliau seorang ulama Syam atau negara sekarang adalah Suriah, di daerah Damaskus. Beliau sepanjang hidup tidak pernah menikah. Pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, engkau kan ahli fikih." Imam An-Nawawi itu ahli syariat. Karya-karya beliau terkait ilmu fikih, terutama mazhab Syafi'i, itu besar-besar segini. Dan itu jadi referensi-referensi induk di dalam mazhab Syafi'i. Di kitab syariah, di kitab fikih, itu disebutkan hukum dasar dari menikah itu adalah sunnah. Kemudian muridnya ini tanya, "Wahai Imam, engkau kan ahli fikih, kenapa engkau tidak menikah? Padahal itu sunnah." Berarti kan Imam Nawawi tidak melakukan sunnah. Terus Imam Nawawi jawabnya, "Iya ya, saya lupa." Jadi Imam Nawawi lupa kalau belum nikah. Karena saking asiknya belajar, saking asiknya mengajar. Imam An-Nawawi ini sosok yang bukan hanya seorang ulama pakar di dalam ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dan sebagainya, bukan hanya itu. Tapi di zamannya Imam Nawawi ini terkenal sebagai orang yang paling zuhud, orang yang paling warok di zamannya, yang paling menjauhi dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi dari hal-hal yang syubhat. Itu Imam Nawawi. Dan beliau tidak makan kecuali dari roti-roti kering yang dikirimkan oleh ibunya dari desa. Makan sedikit, banyak belajar, banyak mengajar, tidak menikah. Di zaman itu Imam Nawawi itu terkenal orang yang paling ahli ibadah di zamannya. Itu biografi. Karena itu dijadikan kitab-kitab beliau dengan keikhlasan yang luar biasa ini dijadikan diterima oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia, namun juga di Timur Tengah, di Eropa, di India, seluruhnya diterima. Ada sebuah kisah yang mana Imam An-Nawawi ini menunjukkan bagaimana beliau bersihnya hatinya, tidak ada kotoran-kotoran terkait duniawi. Suatu ketika Imam Nawawi mengajar di sebuah majelis. Beliau baru hari itu membeli sandal yang baru. Jadi di majelis itu sandalnya baru karena sebelumnya sudah rusak. Imam Nawawi membeli sandal baru. Ketika sedang mengajar majelis, tiba-tiba pencuri di depan mata beliau itu ngambil sandalnya karena sandal baru kan. Kemudian
lari. Oleh Imam An-Nawawi ketika di majelisnya itu melihat itu, Imam Nawawi bangun terus mengejar. Pencurinya semakin lari. Karena kan pemiliknya Imam Nawawi kan mau mengejar pemiliknya. Barangnya dicuri, mau dikejar oleh pemiliknya. Tapi Imam Nawawi bukan ingin meminta barangnya itu. Imam Nawawi berteriak, bilang saya terima. Bilang saya terima. Terus dia akhirnya, iya saya terima. Karena Imam Nawawi ingin menghibahkan sendalnya itu kepada pencuri itu. Karena kalau dia tidak ngomong saya terima, nanti hibahnya tidak sah. Dia jadi mencuri. Pencurinya berdosa. Imam An-Nawawi tidak mau ada umat Islam, umatnya Nabi berdosa karena dia. Maka seketika itu Imam Nawawi lari, hei bilang saya terima. Supaya akadnya berubah. Yang tadi awalnya mencuri berubah menjadi hibah, pemberian. Jadi nggak kepikiran itu barang baru kemudian dicuri, sedih dan sebagainya, nggak kepikiran sama sekali Imam Nawawi. Yang difikirkan oleh Imam An-Nawawi, jangan sampai ada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdosa gara-gara dia. Gak mau menjadi sebab salah seorang umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdosa. Saking bersihnya Imam Nawawi hati beliau terhadap umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kitab-kitab karya Imam An-Nawawi ini diterima oleh semua kalangan. Karya ini adalah terkait kumpulan 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Sebenarnya apa sih Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian motif dari Imam An-Nawawi? Mengapa beliau mengumpulkan 40 hadis? Kok enggak 30? Kenapa tidak 35? Kenapa tidak 45? Kenapa tidak 100 hadis? Ada alasannya. Beliau meriwayatkan di sini dituliskan di sini banyak sekali riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, dari Mu'adz ibn Jabal, dari Abi Darda, itu nama-nama para sahabat ya. Dari Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar, Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas, Anas ibn Malik, dari Abu Hurairah, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari beragam riwayat, berbagai jalur, itu mereka seluruhnya meriwayatkan sebuah hadis motivasi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait 40 hadis. Bunyi hadisnya adalah man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri dinihim ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa menghafal untuk umatku 40 hadis dari persoalan agamanya, maka Allah nantinya akan membangkitkan orang tersebut di hari kiamat ke dalam golongan para fuqaha, para ulama. Jadi motivasinya tidak lain, tidak bukan karena mengamalkan hadis Rasul. Mengapa 40? Mengapa bukan angka yang lainnya? Karena seperti itu. Karena itu para ulama berlomba-lomba dalam menuliskan, mengumpulkan hadis-hadis 40. Ada arba'in buldaniyah, 40 hadis yang diriwayatkan dari berbagai kota.
Ada arba'in banyak sekali. Nah, yang paling populer adalah kitab Al-Arba'in, 40 hadis kumpulan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jelas ya? Jadi apa yang dilakukan oleh para ulama itu memang pada dasarnya dalam rangka mengamalkan hadisnya Rasul, ayat-ayat Al-Quran juga. Karena kan pegangan umat Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mereka menjalankannya? Maka ada seperti ini. Kemudian wa fi riwayah ba'athallahu faqihan aliman. Wa fi riwayah Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida. Nah, ini yang lebih tinggi motivasinya. Yang menghafal hadis 40 apalagi dipelajari, nanti di hari kiamat langsung Rasul yang menjanjikan saya akan memberi syafaat dia, bersaksi bahwasanya dia orang baik. Ini hadisnya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah kenapa juga di dalam pondok-pondok pesantren dan majelis taklim itu ketika belajar hadis yang awal itu adalah belajar 40 hadis dan disuruh dihafalkan. Bisa jadi dengan berkahnya mengamalkan hadis ini, anak yang kecil tadi nanti ketika di surga dianggap digolongkan sebagai golongan ulama. Hanya karena menghafalkan 40 hadis. Karena ini langsung yang memberitakan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal-amal perbuatan, apalagi yang dimaksurkan, diriwayatkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berusaha keras untuk diterapkan oleh para ulama kita di dalam majelis taklimnya, pesantrennya. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak sadar. Tahu-tahu mereka sudah hafal 40 hadis. Tahu-tahu ternyata di akhirat gara-gara 40 hadis yang dihafalkan ini, dia nanti diampuni, diberi syafaat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dari riwayatnya Abdullah ibnu Mas'ud ada lagi riwayat menyebutkan yang menghafal 40 hadis dan mengumpulkannya akan diberikan pahala, dia akan diperintah untuk masuk ke surga lewat pintu manapun. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, surga itu banyak sekali pintunya, banyak. Jadi surga itu adalah tempat balasan baik bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang mukmin masuk surga itu rombongan, Bu, Pak, rombongan. Jadi jangan merasa bisa backpackeran sendiri. Bapak itu siapa? Ibu itu siapa kok sendirian? Jadi kita nanti itu rombongan. Ada rombongannya orang yang ahli ibadah masuk ke pintu ahli ibadah. Ada, Pak. Orang yang ahli puasa, ada namanya bab Ar-Rayyan. Namanya bab Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Itu dikhususkan bagi orang yang masuk surga karena dia ahli puasa. Ada pintunya para nabi. Maka umat-umatnya Nabi Muhammad, kita nanti masuk pintunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan jalur Sayyidina Musa, bukan jalur Nabi Isa. Karena kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi surga itu banyak pintunya, tergantung amal perbuatan kita nantinya. Apa yang kita andalkan
Apa yang itu paling dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bapak-bapak dan ibu sekalian dimasukkan. Ada yang masuk surga lewat jalur sabar, masuk surga lewat jalur syukur, masuk surga lewat jalur dia rajin belajar meskipun nggak paham-paham, tapi rajin. Kan bukan hasilnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya, keikhlasannya. Ya. Lah, ada orang-orang istimewa yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang nanti ketika mau masuk surga, pintu-pintu itu memanggil, kamu masuk sini saja. Masuk sini saja. Karena semua amal perbuatan yang baik, dia cocok untuk masuk ke pintu tersebut. Maka ketika diberikan sebuah fadilah yang menghafalkan 40 hadis, maka nanti dipanggil di hari kiamat lewat pintu manapun yang disukai, itu berarti pahalanya luar biasa, makomnya tinggi. Mau lewat jalur pintu ahli surga, ahli puasa silakan, ahli ilmu silakan, para fuqaha silakan, ahli hadis silakan, ahli tafsir silakan. Seperti itu. Jadi kita nanti semoga semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli surga. Amin. Masuknya rombongan. Jangan merasa menjadi orang paling Islam sendiri. Itu mustahil. Itu mustahil. Kita itu rombongan, Pak, rombongan. Nah, kalau tidak rombongan, belajar agamanya dari siapa? Otodidak. Bukan dari guru. Kan dari guru ya. Guru ini dari siapa? Ya dari gurunya sebelumnya. Sampai ujungnya ke para sahabat, ujungnya ke Nabi. Makanya kita diberi jalur oleh guru-guru kita, lewat jalur itulah nantinya kita masuk surga. Jelas ya Pak? Wa fi riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada. Wattafaqal huffazu ala annahu hadithun dhaifun wa in kathurat turuquhu. Hadis ini derajat hadisnya memang dhaif, lemah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini perlu saya sedikit terangkan ya. Karena nanti misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian berselancar di Google, itu nanti banyak keterangan ini hadis lemah, hadis palsu, hadis sahih, hadis hasan. Itu nanti supaya tidak salah jalan, tidak salah paham. Hadis yang disebut sebagai hadis lemah itu belum tentu dia bukan diucapkan oleh Rasul. Bisa jadi hadis itu memang aslinya itu sahih. Namun karena jalur periwayatannya ini kurang kuat, maka statusnya agak lemah. Berarti hadis yang lemah itu bukan berarti dia bukan hadis. Kita tinggalkan. Tidak bisa, Bapak. Yang boleh kita tinggalkan adalah hadis yang palsu. Namanya hadis maudhu', hadis palsu. Adapun hadis sahih, hadis kuat, hadis lemah, itu masih hadis. Hanya levelnya itu berbeda. Kalau kaitannya dengan hukum syariat, bagaimana tata cara sholat, puasa, zakat, lewat hadis, itu harus menggunakan jalur yang kuat. Kenapa? Hukum. Di mana-mana kalau kaitannya dengan hukum, itu selalu berat kan? Hukum peradilan di negara kan juga berat kan? Ada pembuktiannya. Bisa jadi orang itu misalnya memang bersalah, tapi karena buktinya nggak kuat, ya nggak dihukum. Jadi saklek Pak, hitam putih.
Kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak cukup bukti, ya nggak dihukum. Jelas ya? Demikian juga kaitannya dengan hadis-hadis yang kaitannya dengan hukum. Itu harus yang kuat, harus yang sahih. Hadis lemah tidak bisa digunakan dalam hukum. Namun, apakah semua kandungan hadis ini terkait hukum? Tidak. Ada yang terkait maghazi, cerita-cerita peperangan, ada kan? Tentang manaqib, keutamaan-keutamaan para sahabat. Tentang sirah nabawiyah, cerita biografi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang fadilah amal perbuatan. Itu bukan terkait hukum, bapak-bapak dan ibu sekalian. Itu bukan hukum, itu motivasi mengamalkan perbuatan. Para ulama sepakat fadhailul a'mal boleh menggunakan hadis yang lemah sekalipun, diperkenankan. Karena bukan hukum, itu motivasi. Barang siapa menghafalkan 40 hadis, maka nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syariah, ahli ulama. Ya. Itu hadisnya lemah memang. Namun tidak masalah digunakan oleh para ulama, sehingga para ulama termotivasi dengan hadis ini. Mereka menuliskan, mengumpulkan 40 hadis agar mendapat berkah hadis ini. Lah kan Ustaz, kan hadisnya lemah, nggak masalah. Karena fadlullahi wasi'. Karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya itu jauh lebih luas. Ini kecil, 40 hadis kemudian diberi derajat ahli ilmu nanti di surga. Ini kecil, Bu. Bapak, ini kecil. Bagi Allah bukan sebuah persoalan. Lawang kita loh. Kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan, sebelum kita balik, agar kita ditakdirkan menjadi orang Islam, menjadi orang beriman. Tapi kita lahir jadi orang beriman, jadi orang Islam. Padahal menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim, itu pahalanya surga. Itu lebih dibandingkan apapun. Kenikmatan paling besar di dunia ini adalah kenikmatan iman dan Islam. Nah, Allah memberikan keutamaan rahmatnya sedemikian besar tanpa kita meminta, itu saja bisa dan mungkin. Apalagi hanya sekedar 40 hadis nanti digolongkan sebagai ulama di akhirat. Atas dasar itu para ulama tetap menggunakan hadis-hadis yang lemah pun untuk fadhailul a'mal, untuk amal-amal perbuatan yang kaitannya bukan dengan hukum, bukan kaitannya dengan hukum. Hukum penetapan wajib, sunnah, mubah dan sebagainya, bukan itu. Jelas ya? Motivasi. Itu tidak masalah. Wattafaqal huffazu ala annahu hadisun dhaifun wa in kathrat turuquh. Para ulama hadis sepakat hadis ini lemah walaupun riwayatnya banyak. Lemah jalurnya, jalur transmisinya. Ya Bu ya. Namun waqad sannafal ulama'u radhiyallahu taala anhum fi hadzal babi ma la yuhsa minal musannafat. Beliau mengatakan walaupun itu hadis dhaif, para ulama menuliskan, mengumpulkan 40 hadis termotivasi dari hadis ini, itu tidaklah terbatas. Para ulama itu banyak sekali yang mengamalkan hadis ini.
Ini bukti bahwasanya hadis dhaif itu juga diamalkan oleh para ulama karena tidak terkait hukum. Fa awwalu man alimtuhu sannafa fi Abdullah ibn al-Mubarak. Yang pertama yang mengumpulkan 40 hadis, beliau mengatakan Imam Nawawi, yaitu Abdullah ibnul Mubarak, seorang ulama tabi'in. Thumma Muhammad ibnu Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani, itu nama orang yang beliau ketahui mengumpulkan 40 hadis, dan lebih banyak dari itu sebenarnya. Thumma Al-Hasan ibnu Sufyan An-Nasai wa Abu Bakar Al-Ajuri wa Abu Bakar Muhammad ibnu Ibrahim Al-Asfihani wa Daraqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah ibni Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi wa khala'iq la yuhsawna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Tidak terhitung jumlahnya ulama klasik, ulama akhir yang menuliskan 40 hadis, mengumpulkannya untuk mengamalkan hadis ini. Jadi kalau sudah diamalkan oleh para ulama mulai generasi tabi'in sampai sekarang, itu bukti bahwasanya hadis dhaif itu bisa diamalkan dalam kaitannya dengan fadhailul a'mal, motivasi ibadah. Bukan kaitannya dengan hukum. Wa qad istakhtartullaha wa qad istakhartullaha ta'ala fi jam'i 40 hadisan iktidaan bihaula'il a'immatil a'lam wa huffadil Islam. Beliau mengatakan, saya beristikharah, meminta pilihan kepada Allah sebelum menuliskan 40 hadis ini, karena mengikuti ulama-ulama sebelumnya yang telah saya sebutkan. Jadi para ulama sebelumnya sudah mengumpulkan, saya juga termotivasi ingin mengumpulkan yang serupa, namun beda fokusnya. Kan hadis itu puluhan ribu, ratusan ribu. Ada yang 40 hadis terkait sholat, 40 hadis terkait zakat, 40 hadis terkait akhlak, 40 hadis terkait apapun itu. Nah, beliau ingin mengumpulkan dengan corak yang berbeda. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini pengantar kitab beliau, belum menyebutkan hadis yang dikumpulkan oleh beliau. Dalam bahasa anak kuliahan sekarang, ini yang disebut sebagai metodologi. Kan sebelum kita nulis skripsi atau tesis kan ada metodologinya kan. Nah ini juga diantaranya metodologi para ulama. Zaman dulu ketika menulis kitab juga pakai metodologi Pak. Jadi jangan dianggap metodologi itu hanya dari barat. Para ulama kita juga punya metode bagaimana mereka menuliskan karyanya ini menggunakan langkah-langkah A, B, C itu ada. Ada langkahnya. Kemudian ada faktor pendorong atau alasan mengapa menulis ini tidak menulis yang lain. Nah, kan tadi disebutkan karena termotivasi hadis. Kemudian sebelumnya apakah sudah ada orang yang menuliskannya? Oh ada, ulama-ulamanya juga disebutkan. Itu metodologi Pak. Jadi jangan sampai misalnya ketika nulis skripsi atau tesis kan jangan sampai plagiat. Punya orang diklaim kita mengklaim tulisan kita adalah tulisan yang baru tidak atau belum pernah ditulis oleh orang-orang sebelumnya. Ternyata plagiat. Ternyata judulnya sudah ada, itu kan ditolak gitu kan. Makanya harus disebutkan apakah ada yang sebelumnya menuliskannya. Kemudian mau difokuskan kemana. Lah, para ulama zaman dulu itu juga sama.